Baik, selamat pagi. Pada hari ini kita akan pelajari terkait penggunaan obat pada pasien khusus. Untuk hari ini terkhusus pada wanita hamil dan menyusui. Kita ke slide selanjutnya ya. Ke ibu hamil dulu. Jadi, selama masa kehamilan, perubahan fisiologi itu terjadi pada wanita yang sedang hamil. Perubahan fisiologi ini mempengaruhi nasib obat di dalam tubuh, diantaranya berkurangnya pergerakan saluran cerna yang nantinya akan mempengaruhi kecepatan penyerapan obat. Yang kedua, adanya peningkatan cairan tubuh yang nantinya peningkatan cairan tubuh ini akan menyebabkan peningkatan volume darah dan berdampak pada distribusi obat di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, penurunan protein plasma yang mengakibatkan peningkatan efek dari obat-obat. Kemudian yang keempat, peningkatan aliran darah ke ginjal. Sehingga peningkatan aliran darah ke ginjal ini akan mempengaruhi ekskresi obat dari dalam tubuh. Kemudian untuk penggunaan obat selama masa kehamilan, ada beberapa pengaruh pada janin. Jadi pengaruh terhadap janin tergantung dari sifat obat dan umur kehamilan pada saat minum obat tersebut. Yang pertama ada efek toksik adalah jika obat yang diminum selama masa kehamilan menyebabkan terjadinya gangguan fisiologik dan biokimiawi dari janin yang dikandung, dan biasanya gejala akan muncul beberapa saat setelah persalinan. Kemudian efek teratogenik. Efek teratogenik ini jika menyebabkan terjadinya malformasi anatomi pada pertumbuhan organ janin. Pengaruh teratogenik ini biasanya terjadi pada dosis subletal. Kemudian ada efek letal. Efek letal adalah yang mengakibatkan kematian janin dalam kandungan. Kita ke teratogen ya. Teratogen itu berasal dari bahasa Yunani dari kata teratos yang artinya monster. Teratogen sendiri merupakan zat yang menimbulkan kelainan struktural, lebih di sini pada masa organogenesis ya. Jadi bila seorang ibu hamil minum obat yang menyebabkan teratogenik pada masa organogenesis, maka dapat menyebabkan perubahan bentuk atau fungsi yang menetap pada janin. Kemudian asal teratogen dari mana? Asal teratogen bisa berasal dari zat kimia, kemudian virus, atau zat yang ada di dalam lingkungan, dan obat-obat. Kemudian teratogenik ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi ini definisinya, teratogen adalah bahan apapun yang diberikan pada ibu hamil yang dapat menyebabkan atau berpengaruh terhadap malformasi atau kelainan fungsi fisiologik ataupun perkembangan jiwa janin atau anak setelah lahir. Untuk suatu zat dianggap teratogenik jika obat tersebut yang pertama menghasilkan rangkaian malformasi yang khas, mengindikasikan selektivitas terhadap organ, memberikan efek terhadap tahap pertumbuhan jenis tertentu gitu ya, yaitu selama organogenesis organ target dalam periode yang terbatas. Kemudian memperlihatkan insiden yang tergantung dosis. Jadi obat bisa dikatakan sebagai obat yang bersifat teratogenik. Kita lanjut. Jadi bagaimana sih obat dari ibu yang diminum ibu gitu ya masuk ke dalam janin? Itu sama seperti halnya semua makanan ya atau yang ditransfer dari ibu ke janin itu melalui plasenta. Kemudian untuk pengaruh obat itu berbeda-beda tergantung dari fase perkembangan janin. Nah, yang pertama fase implantasi. Jadi untuk fase kehamilan itu terbagi menjadi 3 gitu ya. Yang pertama fase implantasi. Jika ibu meminum obat pada fase implantasi, yaitu pada umur kehamilan kurang dari 3 minggu, maka
pengaruh buruk atau dampak buruk gitu ya, itu mungkin tidak ada sama sekali. Tetapi jika terjadi pengaruh buruk, biasanya menyebabkan langsung kematian embrio atau berakhirnya kehamilan, atau yang biasa kita sebut sebagai abortus. Kemudian ada fase embrional. Fase embrional atau fase organogenesis ini yang ya tidak kalah berbahaya ya, yaitu pada umur kehamilan antara 3 sampai 8 minggu. Pada fase ini terjadi diferensiasi pertumbuhan pada janin. Bahan teratogenik dapat mengakibatkan terjadinya malformasi anatomik. Untuk berbagai pengaruh buruk yang mungkin terjadi pada fase ini antara lain yang pertama gangguan fungsional atau metabolik yang permanen, kemudian pengaruh subletal yang biasanya dalam bentuk malformasi anatomis, kemudian pertumbuhan organ seperti misalnya fokolemia ya yang disebabkan karena thalidomid. Kemudian pengaruh letal berupa kematian janin atau terjadinya abortus. Kemudian yang ketiga, fase fetal. Fase fetal itu kita biasa menyebutnya sebagai trimester yang kedua dan ketiga pada kehamilan. Pada fase ini, janin terjadi maturasi dan pertumbuhan lebih lanjut. Nah, pengaruh buruk senyawa asing terhadap janin pada fase ini bukan lagi berupa malformasi, tetapi mungkin dapat berupa gangguan pertumbuhan, baik terhadap fungsi-fungsi fisiologis maupun biokimiawi organ. Lanjut ya. Kemudian bagaimana kita memberikan obat pada wanita hamil? Jadi pemberian obat pada wanita hamil, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ya kalau selagi bisa diobati, bukan diobati ya, selagi bisa ditreatment tanpa obat, maka sebaiknya tanpa menggunakan obat gitu ya, dengan non-farmakologi. Kemudian obat ini hanya diresepkan pada wanita hamil bila manfaat yang diperoleh itu lebih besar dibanding resikonya pada janin. Kemudian yang ketiga, sedapat mungkin menghindari pemakaian obat selama trimester pertama kehamilan. Yang keempat, apabila diperlukan, lebih baik obat-obatan yang dipakai adalah obat-obatan yang telah dipakai secara luas pada kehamilan. Dan biasanya obat itu yang aman gitu ya, diberikan pada wanita hamil daripada kita memberikan obat baru atau obat yang belum pernah diberikan atau bahkan dicoba secara klinis. Kemudian obat harus menggunakan dosis yang terkecil, dosis efektif terkecil dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kemudian hindari polifarmasi. Kemudian perlu penyesuaian dosis dan pemantauan pengobatan pada beberapa obat. Kalau untuk kategori obat berdasarkan kehamilan, jadi FDA telah mengklasifikasikan keamanan obat pada ibu hamil dan menyusui menjadi 5 kategori antara lain A, B, C, D, dan E. Mungkin ini lebih pada ibu hamil saja ya. Jadi untuk kategori obat pada wanita hamil ada 5 klasifikasi A, B, C, D, dan E. Sebenarnya FDA juga telah mengembangkan labeling baru dalam keamanan obat untuk ibu hamil dan menyusui yang disebut Pregnancy and Lactation Labeling Rule atau PLLR. Namun kategori menggunakan huruf saat ini masih banyak digunakan. Lanjut ya. Untuk kategori-kategorinya, yang pertama kategori A. Kategori A ini adalah obat-obat yang tidak menunjukkan efek berbahaya dalam uji klinik pada ibu hamil di trimester pertama. Contoh zat-zatnya ada vitamin C, kemudian asam folat, vitamin B6, parastamol, dan zinc. Itu aman untuk ibu hamil. Kemudian kategori B ini adalah obat-obat yang tidak menunjukkan efek berbahaya pada uji di hewan coba gitu ya, namun belum pernah diuji klinik yang dilakukan pada wanita hamil. Contoh obatnya ada banyak ya, saya sebutkan beberapa saja. Ada amoxicillin, ampicillin, azithromycin, bisafodil, dan cefadroxil. Kemudian untuk kategori C ini adalah obat-obat yang menunjukkan efek berbahaya pada uji preklinik ke hewan uji gitu ya, tetapi belum ada uji klinik yang dilakukan pada wanita hamil. Ini harus hati-hati ya, mulai hati-hati untuk kategori C ini.
Jadi obat-obat yang masuk kategori C contohnya ada albendazole, kemudian allopurinol, aspirin, amitriptilin, dan sebagainya. Kemudian kategori D. Kategori D ini adalah obat-obat yang jelas menunjukkan efek berbahaya, namun masih dapat digunakan pada ibu hamil jika manfaat yang mungkin didapat adalah lebih banyak dari risikonya. Contohnya ada aprazolam, amikasin, amiodaron, karbamazepin, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah kategori obat-obatan yang jelas menunjukkan efek berbahaya dan mutlak manfaatnya tidak lebih besar dari risikonya, yaitu kategori X. Ini kalau dibahasakan adalah dikontraindikasikan pada wanita hamil. Obat-obatnya antara lain apa? Ada amlodipin, kemudian atorvastatin, kemudian warfarin, simvastatin, oksitosin, misoprostol, dan sebagainya ya. Nanti ada sih di belakang ya. Nah, ini ada beberapa obat yang terbukti kuat menimbulkan efek teratogen. Nanti bisa dibaca sendiri, bisa dipelajari sendiri. Saya bacakan mungkin 2-3 obat. Yang pertama, angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor dapat menyebabkan gagal ginjal berkepanjangan pada bayi. Kemudian penurunan osifikasi tempurung kepala, kemudian dyskinesis tubulus renalis. Kemudian ada karbamazepin. Karbamazepin menyebabkan defek pada neural tube. Nanti yang lainnya bisa dibaca ya. Kemudian misoprostol misalnya, misoprostol itu juga berbahaya ya pada janin ya. Kemudian tetrasiklin, untuk tetrasiklin ini menyebabkan anomali pada gigi dan tulang. Nah, ini contoh keamanan antibiotik pada kehamilan. Ini antibiotik ya, misalnya amoxicillin, ampicillin itu masuk kategori B, tidak diketahui berbahaya gitu ya deskripsinya. Kemudian ciprofloxacin dan golongan quinolon dia masuk kategori C. Kalau bisa dihindari karena ada terjadi atropati pada uji di hewan. Kemudian tetrasiklin di sini masuk kategori D, berefek pada perkembangan skelet pada hewan di trimester pertama. Kemudian perubahan warna gigi dan hepatotoksisitas pada maternal. Ini parastamol, dia masuk kategori B, jadi masih bisa digunakan pada wanita hamil, tidak diketahui berbahayanya ya. Kemudian tramadol dia masuk kategori C, karena dia embryotoksik di animal studies. Kemudian ke obat saluran cerna, ada banyak obat saluran cerna ya, nanti bisa dipelajari juga. Di sini kebanyakan obat saluran cerna itu masuk ke kategori B dan C. Untuk kategori B ini masih bisa dipakai ya, untuk kategori C ini harus hati-hati gitu ya. Apalagi kategori X yang misoprostol ini ya, dihindarkan karena merupakan stimulan uterin kuat dan kemungkinan bersifat teratogenik, dapat menyebabkan abortus ya. Kemudian untuk obat saluran nafas ini contohnya guaifenesin, dia masuk kategori C. Menurut Brick et al, di sini tidak ada data sih yang mensupport ya. Tetapi di sini lebih pada toksisitasnya ya. Kemudian untuk dextromethorphan juga masuk kategori C. Kemudian pseudoephedrine dan obat salbutamol oral dan inhalasi juga masuk kategori C. Untuk salbutamol sebaiknya diberikan secara inhalasi untuk meminimalkan pajanan terhadap janin. Kemudian untuk antihipertensi ini HCT ini cenderung jadi dia masuk 2 kategori, ada B dan C ya. B dan D, sehingga tidak digunakan untuk pengobatan hipertensi saat hamil. Pada trimester pertama diketahui tiazid dapat menyebabkan trombositopenia pada bayi yang baru lahir. Kemudian amlodipin ini masuk kategori C. Untuk informasi belum tersedia, disarankan untuk dihindari. Gitu ya. Kemudian beta blocker dia masuk kategori C dan D. Kemudian ACE inhibitor dia masuk kategori D. Kemudian yang aman apa? Yang aman ada metildopa salah satunya ya. Nah, ini ada beberapa contoh gambar terjadinya malformasi pada janin karena
efek teratogenik dari obat-obat. Yang pertama anensefali, kemudian ada flap slip ya dan palat ya. Kemudian ini spina bifida, kemudian enamel hipoplasia. Kemudian yang terakhir contoh gambarnya ada enamel staining. Kalau ini yang tadi ya tetrasiklin ya. Kemudian itu tadi untuk ibu hamil. Sekarang kita ke ibu menyusui. Untuk ibu menyusui ada beberapa contoh pengaruh obat yang bila masuk ke tubuh bayi melalui ASI dapat menyebabkan beberapa efek. Yang pertama misalnya hipoglikemi, mengantuk, sesak nafas, perdarahan, penurunan denyut nadi, jaundice, diare, dan hipotensi. Untuk ibu menyusui, kita tahu hampir semua obat yang diminum wanita menyusui terdeteksi di dalam ASI. Apanya obatnya ya yang terdeteksi di dalam ASI. Namun untungnya konsentrasi obat di ASI itu umumnya rendah. Selain faktor fisikokimia obat, konsentrasi obat yang ada di dalam darah ibu adalah faktor utama yang berperan dalam transfer obat dari ASI dari ibu ke ASI gitu ya. Untuk volume darah atau cairan tubuh dan curah jantung yang meningkat pada kehamilan akan kembali normal setelah 1 bulan melahirkan. Jadi untuk pemberian obat jangka panjang mungkin memerlukan penyesuaian dosis. Kemudian untuk obat yang larut lemak, nonpolar dan tidak terion akan mudah melintasi membran sel alveoli dan kapiler ASI. Kemudian juga untuk obat-obat yang berukuran kecil, kurang dari 200 Dalton, dia akan mudah melewati pori membran epitel ASI ya. Kemudian untuk obat yang terikat dengan protein plasma, di sini karena ukurannya besar gitu ya, dia tidak dapat melintasi membran sehingga hanya obat bebas yang bisa melewati membran ya. Kemudian untuk plasma relatif untuk plasma ini relatif lebih basah daripada ASI gitu ya, sehingga obat-obat yang bersifat basa lemah di plasma akan lebih banyak dalam bentuk tidak terionisasi dan mudah menembus membran alveoli dan kapiler ASI. Untuk sampainya di ASI, obat yang bersifat basa lemah tersebut akan mudah terion sehingga tidak mudah melewati membran kembali ke plasma. Fenomena tersebut dikenal sebagai ion trapping sehingga obat akan tinggal di ASI gitu ya. Dan kalau misalnya diberikan pada bayi akan ikut terminum oleh bayi. Untuk rasio MP gitu ya, rasio obat di dalam ASI dibanding plasma ibu, jika rasio M banding P itu lebih dari 1, maka menunjukkan bahwa obat itu banyak berpindah ke ASI. Sebaliknya kalau rasio M dibanding P itu kurang dari 1, maka menunjukkan bahwa obat itu sedikit yang berpindah ke ASI. Pada umumnya kadar puncak obat di ASI adalah sekitar 1-3 jam setelah ibu meminum obatnya ya. Jadi hal ini mungkin dapat membantu mempertimbangkan untuk tidak memberikan ASI pada kadar puncak, yaitu 1-3 jam sesudah ibu minum obat. Bila ibu menyusui tetap harus minum obat yang potensial toksik pada bayinya, maka untuk sementara ASI sebaiknya tidak diberikan, tetapi tetap harus dipompa, sehingga ASI tetap keluar ya. Kemudian ASI dapat diberikan kembali setelah dikatakan tubuh ibu bersih dari obat. Untuk hal ini dapat diperhitungkan ya setelah 5 kali waktu paruh obat, maka bisa dikatakan bahwa ASI sudah bebas dari obat. Kemudian untuk rasio benefit vs resiko gitu ya penggunaan obat pada ibu menyusui bisa dinilai dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, farmakologi obat misalnya kecenderungan menimbulkan reaksi yang tidak dikehendaki atau tidak gitu ya. Kemudian adanya metabolit aktif dari obat, kemudian multi obat sehingga dapat menyebabkan adisi efek samping. Kemudian dosis dan namanya terapi, umur bayi, pengalaman atau bukti klinik sebelumnya, dan farmakoepidemiologi dari data klinik gitu ya. Ini yang bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan obat pada ibu menyusui. Untuk
tadi ibu ya, sekarang ke bayinya. Untuk bayi, farmakokinetika dari bayi mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi berbeda nyata bila dibandingkan dengan dewasa. Kecepatan absorpsi, kemudian distribusi, ekskresi itu akan lebih lambat daripada orang dewasa gitu ya. Kemudian untuk kinetika obat pada bayi menentukan akibat yang akan ditimbulkan oleh obat, selain dari banyaknya obat yang diminum oleh bayi melalui ASI. Yang perlu diperhatikan adalah bila efek yang diinginkan bila efek yang tidak diinginkan dari obat itu tidak tergantung dari banyaknya obat yang diminum, misalnya obat menimbulkan reaksi alergi, maka sedikit atau banyaknya ASI yang diminum oleh bayi itu menjadi tidak penting untuk diperhatikan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah si bayi meminum atau tidak ASI tersebut. Sebaiknya bayi tidak diberikan ASI gitu ya, karena ada reaksi alergi. Kemudian untuk farmakodinamika, mekanisme kerja obat pada ibu menyusui itu hampir tidak dikatakan berbeda dari yang tidak menyusui gitu ya. Tetapi untuk farmakodinamik obat pada bayi masih sangat terbatas dipelajari. Sehingga data untuk bayi ini masih sedikit gitu ya. Kemudian kita ke kategori keamanan obat untuk ibu menyusui. Jadi dikategorikan menjadi L1 sampai L5. Dari L1 yang paling aman, jadi dia tidak membahayakan untuk ibu baik maupun si kecil, misalnya ibuprofen, acetaminophen, dan loratadin. Kemudian kategori L2, kategori aman, di sini meliputi dimenhidrinat, kemudian guaifenesin dan cetirizine. Kemudian cukup aman, dinilai cukup aman ya untuk ibu menyusui dan bayinya ya. Misalnya ada aspirin, pseudoephedrine, dan lorazepam. Kemudian kemungkinan berbahaya untuk L4. Jadi obat L4 ini diduga dapat membahayakan kesehatan ibu menyusui dan bayinya. Kategori obat ini meliputi chloramphenicol dan sibutramine. Kemudian yang L5 itu dikontraindikasikan bagi ibu menyusui. Contoh obat ada siklofosfamid dan amiodaron. Nggak boleh diberikan ya pada ibu menyusui. Kemudian untuk antibiotik di sini gambarannya baik pada kehamilan maupun laktasi. Di sini ada dasar-dasar warna gitu ya. Ada hijau, ada oranye, dan ada merah. Untuk hijau itu safe ya, aman. Kemudian untuk putih ada putih ya di situ ya, terlihat aman gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang kategori yang berwarna oranye di situ dapat menyebabkan teratogenik gitu ya, atau dapat menyebabkan masalah pada bayi gitu ya. Kemudian untuk yang kategori yang berwarna merah itu sudah dikontraindikasikan. Misalnya di sini eritromisin ya, eritromisin di sini dia untuk trimester pertama estolat ya, untuk yang eritromisin estolat trimester pertama 2 dan 3 itu nggak boleh diminum pada wanita hamil, tapi setelah laktasi boleh digunakan gitu ya. Kemudian fluoroquinolone pada trimester pertama bisa menyebabkan malformasi pada janin gitu ya. Kemudian pada trimester kedua dan ketiga yang mungkin aman gitu ya. Tetapi kalau ada alternatif obat lain sebaiknya digunakan obat alternatif lain. Kemudian untuk laktasi juga tidak disarankan gitu ya, karena dapat menyebabkan gangguan pada bayi. Kita lanjut saja ya, nanti bisa dibaca ini. Kita ke obat-obat yang aman atau keamanan obat sih ya pada wanita yang sedang menyusui. Yang pertama antibiotik di sini untuk amoksisilin dan ampicillin ini sangat sedikit terdistribusi di dalam ASI, sehingga lumayan masih aman ya, masih aman. Kalau untuk chloramphenicol ini sebaiknya digunakan antibiotik lain karena dapat menyebabkan toksisitas sumsum tulang pada bayi. Kadar ASI biasanya tidak cukup sih untuk menyebabkan sindrom Gray, tapi bisa menyebabkan gangguan pada sumsum tulang pada bayi, gitu ya. Kemudian untuk cotrimoxazole resiko kecil dalam menimbulkan keknikterus gitu ya.
pada bayi yang kuning ya. Kemudian Cipro, hindari kadar tinggi dalam ASI. Jadi untuk ciprofloxacin ini sebaiknya dihindari karena dia banyak masuk ke ASI. Tetrasilin juga ya dihindari. Kemudian untuk analgetik antiinflamasi, parastamol ini relatif aman ya. Kemudian ibuprofen juga jumlah di ASI itu terlalu kecil untuk menimbulkan efek yang membahayakan, tetapi lebih baik dihindari. Itu ya, termasuk penggunaan obat topikalnya. Kemudian diklofenak ini jumlahnya juga masih kecil ya untuk menimbulkan efek yang membahayakan. Untuk tramadol jumlahnya di ASI itu kecil untuk menimbulkan efek yang membahayakan, tetapi lebih baik dihindari. Untuk kortikosteroid di sini sebaik dimonitor ya kortikosteroid ya. Kemudian untuk obat saluran cerna di sini contohnya misalnya ranitidin. Ranitidin itu terbukti terdistribusi di dalam ASI dalam jumlah bermakna, tapi belum diketahui berbahayanya gitu ya. Kemudian omeprazol sama terdistribusi di dalam ASI, tetapi belum diketahui bahaya obatnya. Kemudian loperamid jumlah ASI mungkin terlalu kecil untuk menimbulkan efek yang membahayakan. Jadi kalau seperti ini bisa diberikan, tetapi perlu dimonitor ya, hati-hati. Kemudian untuk saluran nafas ini ambroxol dan bromhexin ini nggak ada deskripsinya ya, yang aman ya. Kemudian untuk guaifenesin tidak ada data di manusia. Kemudian untuk salbutamol kemungkinan terdistribusi di dalam ASI, hindari kecuali manfaat pemberian lebih resiko jumlah obat yang diinhalasi yang dapat terdistribusi di dalam ASI. Itu ya. Kemudian untuk antidiabetes, untuk insulin bisa ya. Kemudian untuk metformin hindari karena terdistribusi di dalam ASI dapat menyebabkan hipoglikemi pada janin bayi ya. Kemudian sulfonylurea secara teoritis dapat menyebabkan hipoglikemi pada bayi. Sementara akarbose sebaiknya dihindari. Kemudian untuk antihipertensi yang harus dihindari itu amlodipin. Jadi walaupun tidak tersedia informasi ya, tetapi di sini dituliskan sebaiknya dihindari. Kemudian ada ARB, contohnya valsartan ya, itu juga sebaiknya dihindari. Kemudian ACE inhibitor juga. Untuk beta blocker masih bisa, tetapi harus dimonitor kondisi bayi karena kemungkinan toksisitas ya. Kemudian untuk amlodipin tadi sudah. Metildopa ini relatif aman untuk wanita yang menyusui. Kemudian ada beberapa obat yang dapat menghambat laktasi, ada bromokriptin, kontrasepsi oral, dan ekrotamin. Sehingga bila dipakai dalam dosis berulang, nanti akan dapat menurunkan produksi ASI. Kemudian kita ke slide terakhir di sini. Catatannya adalah selama pertumbuhan embrio dalam rahim, kepekaan terhadap bahaya lingkungan itu lebih tinggi dibandingkan periode lain dalam siklus kehidupan, sehingga dapat karena apa? Karena dapat menimbulkan kelainan bawaan, kemudian gangguan morfologis tetap waktu lahir, atau efek lain yang tidak diharapkan yang baru akan tampak di kehidupan lebih lanjut. Sehingga sebaiknya dalam masa kehamilan obat hanya digunakan apabila memang terbukti manfaatnya lebih bagus atau lebih banyak daripada risikonya baik pada ibu hamil maupun fetusnya. Baik, saya rasa itu saja untuk materi ini. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.